Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai belajar, mohon ketua kelasnya ya dipimpin untuk berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Api, silakan Pi, doa. Yang kencang suaranya Pi. Depan sini, depan Pi, depan. Api, depan. Istidadan tiada akhir. Istaidoan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Rafi. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Ya, Bapak mulai absennya dari Aulia Al-Jahra ada Kristina, ya, Nur Faiza, Bintang, Adnan, Nur Najwa, Azka, Rafi, ya, Yolanda, Ezi. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, untuk beli Bapak mengulas pembelajaran yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa kita setelah belajar surat kita telah belajar surat Al-Kafirun. Bapak tanya apa makna Al-Kafirun, anak-anak? Yang keras suaranya, apa makna Al-Kafirun? Orang kafir. Siapa itu orang kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah, itu disebut orang kafir. Dalam surat Al-Kafirun disebutkan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai akan adanya Allah. Surat Al-Kafirun diturunkan di mana, Nana? Di kota Maka dia digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Ya, jadi surat itu terdiri atau digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkannya di kota Mekah. Kemudian surat Al-Kafirun tadi atau yang lalu telah dijelaskan bahwa ada dua ayat yang sama lafalnya atau bacaannya, yaitu ayat berapa aja, Nana? 3 dan 5. Bagaimana bunyinya? Wala antum abiduna ma a'budu. Itu jawaban Nabi kita Muhammad kepada orang-orang kafir yang menawarkan untuk beribadah kepada agama mereka. Nah, di dalam surat Al-Kafirun Nabi kita menjawab di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Dan untukmu agamamu, agamaku agamaku. Jadi ketika Nabi Muhammad ditawarkan, ya Rasulullah, baik sekarang kita damai aja dah. Minggu kamu ikut saya ke gereja, kemudian saya hari Jumat ikut ke masjid. Nah, diajarin kita bertoleransi. Nah, lalu Nabi Muhammad menjawab, qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu maka aku tidak mau menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum abiduna ma, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, kata Nabi kita Muhammad. Ya, wala ana abiduma abadu, dan saya juga bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Yang sama, wala antum abiduna ma a'budu, kamu jangan dan kamu jangan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dijawab terakhir, lakum dinukum waliyadin, supaya damai.
untukmu agamamu, untukku agama masing-masing aja dah. Silakan kalau kamu hari Minggu ke gereja, saya Jumat ke masjid. Nah, itu tentang sekilas mengulang pembelajaran tentang surat Al-Baqarah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tolong dibuka bukunya, dikeluarkan bukunya, buku catatannya dan buku paketnya, LKS-nya. Silakan kalian lihat apa itu judul materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Ketika bumi berhenti berputar. Berarti kalau udah bumi berhenti berputar, akan terjadinya hari. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu judul daripada materi kita pada pertemuan ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. 1. Meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi daripada pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku atau akhlak yang mulia. Tepuk satu, tepuk satu, satu, dua, biar semangat. Yuk, siapa senang hati tepuk tangan. Siapa senang. Kemudian ketika bumi berhenti berputar, tentunya kalau bumi berhenti berputar, planet-planetnya akan bertabrakan, akan terjadi yang disebutnya hari akhir. Nah, apa itu makna hari akhir? Kemudian macam-macam hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, kemudian hikmah percaya kepada hari akhir. Itu pembelajaran kita. Kemudian dari pembelajaran yang nanti kalian pelajari, kalian harus perhatikan dulu daripada video berikut ini yang harus kalian simak dengan seksama, ya. Anak-anakku telah kalian saksikan tadi sebelumnya tentang film yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan kalian bisa lihat di gambar, ya. Yang pertama gambar apa nama? Gambar banjir. Apa penyebab banjir? Hah? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi selain itu? Banyak hal-halnya ya. Pembangunan sarana pembangunan, ya, yang tanpa memikirkan daripada irigasinya. Kemudian ini apa? Peristiwa mana? Materi pembelajaran kita yaitu makna hari akhir. Bisa kalian baca sama-sama seluruhnya? Tuh, 2, 3. Ya, dibaca yang keras nih. Yang kencang ada yang dari awal, yang keras. Hari akhir, hari berakhir, semua kehidupan di dunia pada hari itu ada lagi.
Baik, jadi makna itu apa sih makna? Arti. Ya, apalagi selain arti makna. Jadi makna itu adalah arti. Kalau secaranya hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan. Berarti di dunia ini kayak ada kehidupan semuanya. Ya. Tapi pada hari itu tidak ada lagi makhluk yang hidup. Nah, setelah hari akhir berakhir itu kehidupan. Dan tidak ada lagi yang hidup. Dan tidak ada lagi benda-benda yang berwujud. Tidak ada lagi yang berwujud. Di sekolahan sudah hancur, tidak lagi terjadi sekolahan. Kemudian itu rumah-rumah tidak ada lagi, hancur. Nah itulah makanya disebut hari akhir, hari berakhirnya kehidupan dan berakhirnya benda wujud, tidak ada bentuk lagi. Kemudian hari akhir disebut juga ya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir. Dari hari akhir itu tidak ada yang mengetahui. Sampai kemarin Bapak katakan malaikatnya sendiri tidak tahu siapa peristiwa akan hadirnya hari akhir, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Kita baca sama-sama surah Al-Qari'ah. Dan ikuti setelah Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Baca suaranya Mal-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Ayat 1 sampai 11. Ayat 1 dibaca, artinya 2 2 3. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Makna daripada apa peristiwa hari akhir. Yang paling pokoknya adalah hari kiamat adalah manusia seperti Laron. Kenal Laron? Ya, Laron itu makhluk Allah yang keluar ketika biasanya musim hujan lebat, lalu di malam hari di luar. Jadi manusia itu seperti Laron berterbangan. Ada yang dibuat mainan sama adik kita, ada yang diterprok, ada yang punya sayapnya putus, lalu begitulah gambaran kira-kira hari kiamat. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dikabulkan. Jadi gunung seperti bulu, apalagi manusia. Gunung besar tidak? Besar tidak? Besar. Gunung aja seperti bulu, bagaimana manusia.
maka matilah kita semua. Lalu setelah mati, hari kiamat jadi, kita bakal ditimbang. Apanya yang ditimbang? Amal perbuatan kita. Siapa yang timbangan kebaikannya bagus, baik, banyak, maka dia akan memuaskan, senang. Makanya sholat jangan malas, ngaji jangan malas, kepada kedua orang tua berbakti, belajar yang rajin, supaya ketika ditimbang, timbangan kebaikan kita banyak dan kita akan mendapatkan kepuasan. Tapi sebaliknya, orang yang timbangannya ringan, maka dia akan dikembalikan, akan dibawa ke neraka yang disebut neraka Hawi. Apa yang macam hari akhir? Nah, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kiamat sugro. Sugro berbahasa Arab. Sugro artinya kecil. Dan sugro berarti kiamat kecil. Sugro adalah hancurnya sebagian saja. Sebagian seperti tadi yang kalian saksikan. Apa itu? Banjir, gempa bumi, longsor, termasuk kematian. Ya, tanda-tanda kiamatnya ada kematian. Kemudian bencana alam, gempa bumi, sakit, kecelakaan, itu semua adalah contoh tanda-tanda kiamat. Dan setiap yang makhluk yang ada di bumi ini yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Terusannya. Kemudian kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Apa artinya kubro? Kiamat guys. Inilah yang kiamat sesungguhnya. Kiamat benar-beneran. Nah, kiamat kubro itu ya ada di dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu surat Al-Zalzalah. Ikuti surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, tiga. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, tiga. Artinya apa? Ada yang tahu? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Itulah kiamat. Kemudian tanda-tanda hari akhir kiamat itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Jadi ulama banyak wafat. Apa itu ulama? Para kiai, para ustaz, para guru ngaji dan sebagainya. Ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, jadi jarang orang yang mau ngaji. Ngaji paling sampai SMP udah berhenti. Nah, alhamdulillah jangan sampai kita ngaji terus sampai kita kuliah, sampai kita akhir hayat. Yang ketiga, mas, terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin banyak. Yang keempat, banyak laki-laki yang memperilakukan atau menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Yang banyak perangan dan permusuhan di muka bumi ini. Itulah yang macam-macam tanda-tanda hari kiamat. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian hikmah belajar hari akhir atau hari kiamat. Setelah kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Satu, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, bumi yang besar ini, gunung yang besar ini bisa hancur dengan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, jangan malas-malasan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, banyak seperti kelahi dan sebagainya.
Kemudian bersikap jujur. Jujur ini kita harus tanam dari sikap. Jangan kita suka. Lawannya jujur adalah Bohong. bohong. Jangan kita suka bohong. Kemudian disiplin, bertanggung jawab, melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian selalu waspada, menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita. Kemudian yang terakhir, tidak menunda-nunda, melakukan kebaikan, terutama melaksanakan sholat lima waktu karena sulitan tugas. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Tapi mau nanya, Pi? Ya, silakan. Tapi apa pertanyaannya? Apakah malaikat akan mati? Ya, bagus. Apakah malaikat akan mati? Pertanyaannya bagus sekali. Betul. Malaikat pun bakal mati karena tidak ada yang kekal, semua yang ada di bumi ini. Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Kamu pernah ngaji di dalam surat Ar-Rahman. Ada kalimat, ada ayat yang bunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap semua makhluk itu bakal rusak. Ya, sekolahan makhluknya makhluk mati, binatang ya makhluk, cuman makhluk itu setiap yang bernyawa pun bakal mati tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dua pertanyaan. Baik, apakah setelah hari kiamat ada kehidupan lagi? Tidak ada. Adanya hanya alam akhirat, tidak ada lagi kehidupan dia cari makan, dia usaha, tidak ada. Dia orang tidak ada. Tinggal kehidupannya hanya memikirkan kemana kita. Apakah surga atau neraka? Cuman dua milih pilihan kita, surga atau neraka. Tadi sudah dikatakan di dalam surat Al-Qari'ah apa? Fa'amman khofat mawazinu, maka barang siapa yang timbangnya ringan, ya larinya ke neraka. Tapi yang baik, wa amman saqulat mawazinu, siapa yang timbangan keburukannya sedikit, kebaikannya banyak, maka dia hidupnya akan memuaskan. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita bahas tentang makna hari akhir, Bapak akan memberikan tugas secara kelompok. Dari kelompok-kelompok tersebut Bapak akan panggil. Yang pertama kelompok 1, yaitu diwakili oleh Ananda. Kemudian yang kelompok kedua ya diwakili oleh Ezi. Kemudian kelompok 3 ya, makna macam-macam hari akhir dibahas secara dua-dua aja. Kemudian kelompok ini, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Dikurangkan dia, kamu bertiga nggak apa-apa ya. Baik, dari itu kamu silakan memberikan pertanyaan ke kelompok yang lain. Kamu lihat dulu tema dari itu, tema yang Bapak sudah tuliskan di sini. Pak
akan panggil kelompok 1 untuk memaparkan tanggapan hasil diskusinya. Silakan maju. Kelompok 1 suaranya yang lantang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendiskusikan bersama teman saya tentang hari akhir. Yaitu hari akhir Keras suaranya. Hari akhir ialah hari di mana hancurnya alam semesta dan isinya, di mana alam semesta hancur itu. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kapan terjadinya hari akhir? Tolong dijelaskan nih. Terjadinya hari akhir tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Ya. Baca yang keras. Saya kelompok 2 menyimpulkan sebagai berikut. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang jawab salam ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mendapatkan inspirasi tentang surat Al-Qari'ah. Hasil diskusi kami tentang hari akhir. Surah Al-Qari'ah membahas tentang hasil hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana semua kehidupan berakhir. Baik ya. Dari paparan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya, siap, silakan. Berapa ayat Al-Qari'ah Pak dan maknanya? Ya, Eji ada pertanyaan dari teman kamu. Berapa jumlah ayat surah Al-Qari'ah dan apa makna Al-Qari'ah? Silakan jawab. Al-Qari'ah ayatnya ada 11. Ayatnya ada 11. Surat Al-Qari'ah adalah tentang hari kiamat. Jawabannya adalah ayatnya ada 11. Kemudian hari Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Lagi kalian berdiskusi tentang pembelajaran kita tentang makna hari akhir, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya tolong dicatat. Siapkan pulpennya, buku tulisnya. Siap-siap tulis. Ya, siap. Ayo tulis. Soalnya jelaskan soal arti hari akhir. Soal pertama jelaskan arti hari akhir. Soal ini maaf. Langsung jawaban. Ya, kalau kita soalnya dulu. Jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, itulah tugas yang Bapak berikan pada pertemuan pembelajaran kita tentang makna hari. Anak-anakku, jika waktunya telah habis, mohon dikumpulkan dari kalian semuanya yang telah menyelesaikan tugasnya. Tolong dikumpulkan ke Bapak, mulai dari yang laki-laki atau yang mana saja yang sudah selesai, silakan. Awas hati-hati. Nah, ya, kumpulkan. Jadi, ya, dikumpulkan. Iya. Baik, setelah kita belajar tentang materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan Bapak telah memberikan tugas-tugas, marilah kita tutup ya pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Asr atau surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.